Di balik dinding sebuah rumah kontrakan yang berjarak hanya 50 meter dari Jalan Raya Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, tersimpan sebuah kisah pilu dan biadab. Sebuah kamar di lantai tengah menjadi saksi bisu dari aksi penyekapan serta penyiksaan keji yang dilakukan oleh pria bernama Taufik Hidayat terhadap seorang perempuan berinisial YTR, berusia 29 tahun. Kasus ini mulai terkuak ke publik pada Selasa, 23 Juni 2026. Petaka ini bermula pada 9 Maret 2026, saat pelaku yang diketahui berprofesi sebagai penagih utang atau debt collector, mulai menyewa kamar kontrakan tersebut. Sejak hari pertama, gelagat mencurigakan sudah terlihat. Pelaku menyembunyikan YTR yang berjalan gontai dengan jaket tebal dan helm tertutup rapat. Kepada penjaga kontrakan, pria yang mengaku asal Nagrek ini kerap melempar alibi palsu demi menutupi aksi bejatnya. Pelaku berdalih bahwa YTR menderita sakit mata minus 17 sejak kecil dan tengah membutuhkan uang 10 juta rupiah untuk operasi menggunakan BPJS. Meski kondisi lingkungan sekitar kontrakan terbilang sepi karena mayoritas dihuni oleh para pekerja, istri penjaga kontrakan bernama Mulyati mengaku kerap menaruh curiga. Dari balik kamar yang selalu terkunci rapat tersebut, sering terdengar suara hantaman keras dan tendangan ke arah tembok. Namun setiap kali diketuk, pelaku selalu berkilah tidak terjadi apa-apa. Kesaksian penjaga kontrakan, tak hanya temperamental saat mabuk, pelaku juga dikenal sangat agresif dan kerap melayangkan ancaman pembunuhan kepada penjaga kontrakan, Resa Rohendi. 2 bulan berselang, tepatnya pada 9 Juni 2026, pelaku akhirnya membawa korban keluar kamar untuk dilarikan ke RSUD Ujung Berung sebelum akhirnya dirujuk ke RSHS Bandung. Pelaku disinyalir sengaja berdandan lama guna memanipulasi dan menyembunyikan luka-luka lebam di tubuh korban. Di hadapan tim medis, Taufik Hidayat mencoba bersandiwara dengan menyebut korban terluka akibat terjatuh di kamar mandi. Namun, kecurigaan pihak rumah sakit yang melihat kondisi luka tidak wajar membuat pelaku panik, naik pitam, hingga mencak-mencak arogan di area rumah sakit. Pelarian dan kepalsuan Taufik Hidayat yang kerap berpindah-pindah kontrakan ini kini telah mencapai ujungnya. Drama penyekapan berdarah di pinggir Geria Cinunuk ini menjadi alarm keras bagi masyarakat, akan pentingnya meningkatkan kewaspadaan lingkungan terhadap tetangga sekitar, demi mencegah ruang-ruang gelap kriminalitas kembali memakan korban. Ada kecurigaan ketika kecurigaan nggak sih Kang, sempat di sini gede-gede atau apa gitu? Ada suara benturan tembok itu tiap hari lah. Tiap hari ya? Ya, suara benturan tembok tiap hari itu kedengaran sudah ditanya kan. Itu kenapa sih suara berisik gitu kan? Suka ada berisik suara tembok gitu kan, benturan dari di tembok kenapa? Oh, jadi kalau misalnya IP lagi pusing, daripada ribut sama orang lain mendingan nenjekin tembok aja. Alasan seperti itu. Kalau dari penghuni lain ada keluhan nggak Pak, misalkan berisik tuh kamar itu gitu? Nggak ada. Dari penghuni lain? Keluhan, cuma terdengar benda jatuh, nggak ada teriakan atau berdoa, nggak ada. Iya, maksudnya dari penghuni yang lainnya? Nggak ada, cuma tetangganya. Misalkan bilang ke Kang Resa, oh nggak ada ya? Nggak ada yang komplain, nggak ada. Ibaratnya bodo amat lah ya. Jadi yang sebelah kanan masih ada sampai sekarang. Kalau yang sebelah kirinya udah kabur, udah pindah. Karena takut juga. Ketakutan sempat diancam. Bantu kan mau dipukul. Kalau yang sebelah sini perempuan ya, pegawai. Perempuan masih ada. Sebulannya berapa Pak di sini? 500.000. Kalau berdua itu? Kalau berdua sih 600. Kamar mandi di dalam? Di dalam, semuanya di dalam. Ini ada berapa banyak kamar? 28. Semuanya 28. Bagian depan terisi semua? Ya? Bagian depan terisi semua? Kosong sekarang cuma 1 orang. Enggak, yang waktu pas masih 3 orang. Oh 3, hanya 3. Ya, 4 orang. 4 kamar. Cuma yang isi 3 waktu itu kan. Oke. Sekarang cuma tinggal 1 kamar. Oke. Siap. Nun Kang. Ya, ada kejadian udah ketahuan sama dokter bahwa dikasih keterangan yang sesungguhnya kan dokter tuh mengarahkan untuk memberikan keterangan mengarahkan untuk pihak keluarga. Sedangkan kan saya nggak tahu kan keluarga nggak tahu, makanya si Topik tersangka tuh dipanggil sama pihak dokter ke rumah sakit, disuruh ngarahin ke pihak keluarga. Ternyata habis itu udah kejadian itu mungkin interogasi ya sama pihak rumah sakit. Nah istilahnya habis itu bapak nunggu di luar, si Topik tuh nelpon gitu kan. Bapak kan nanya, gimana kan dipanggilnya IP. Kalau itu gimana kejadiannya itu, kata dokter gimana? Cuma dia malah marah gitu kan. Setelah itu marah, terus ini ngajakin ke depan, ke jalan sepi, ke gang sempit, langsung berantem gitu lah. Di RSHS berantem? Enggak, di luar, di seberang jalan RSHS kan ada gang sempit. Gitu. Langsung berantem mau mukul, ya istilah bapak itu ditangkis lah gitu kan. Emangnya ada apa gitu kan.
takutnya ada kesalahpahaman atau gimana. Ternyata si Taufik itu nggak mau kasih penjelasan, malah terus mau mukul kan, ditagih-tagih, terus dia mau ngebanting ke tembok, sama-sama ngebanting ke tembok gitu kan. Terus kalau bapak tuh karena udah takutnya kepancing emosi lah, gitu udah lama ada argumen di situ, akhirnya dibawa ke depan kegiatan lain tuh biar di tempat rame lah, kalau misalnya ada apa-apa tuh bisa ya ada yang misahin gitu kan. Cuman ternyata pas di depan jalan raya juga lama ada argumen, tetap dia gak mau ngasih penjelasan, takutnya dia tuh dari awal kan bilangnya bawa selfie gitu kan, takutnya beneran gitu kan, kalau kita kan punya keluarga gitu kan, udah punya keluarga takutnya terjadi apa-apalah gimana gitu kan. Makanya pas dia mau mukul lagi, bapak tangkis lagi, dipegang tangan langsung dilepasin dua-duanya tangannya, dijorokin langsung bapak lari menyelamatkan diri gitu kan. Pak, nah kalau dari pas pemberangkatan dari sini Pak Reza sendiri itu kondisinya kumaha Pak? Bisa diceritain nggak Pak pas Nggak awal? tahu, karena Pak jadi pas kesini juga nggak tahu kondisi kayak gimana, nggak tahu. Nggak, bukan pas memberangkatkan ke RSAS Pak, dari rumah sakit dari sini. Dari sini ke rumah sakit, Mau ke SUD. ke Ujung Berung dulu, Oh, ke Ujung nggak Berung langsung ke dulu. rumah sakit itu Rasa Sadikin, nggak ke Ujung Berung dulu. Dari situ tuh nggak, udah ada tuh istri juga ngelihat, sama istrinya Paduan ada di sana yang kos di sini juga pada ngelihat gitu kan, pemberangkatnya pada ngelihat semua. Habis itu dari sini berangkat ke rumah sakit Ujung Berung sampai UGD. Nah yang jadi kejanggalannya tuh si Taufik tersangka ini nggak mau mengakui sebagai suami, pengen diakui sebagai saudara gitu kan. Terus intinya bapak malah diakui juga harus mengakui sebagai yang punya kosan gitu kan, biar mempermudah penanganan soal pengurusan di rumah sakit gitu Pak. Kan kalau nyatanya di rumah sakit nggak boleh gitu kan, yang sejujurnya kan. Karena istrinya takutnya ada apa-apa, terjadi apa-apa gitu kan. Soalnya pasien itu pas tahu tuh keadaan pasien di rumah sakit Ujung Berung udah memprihatinkan parah lah kan. Awalnya kecelakaan gitu ngomongnya. Enggak, jatuh dari kamar mandi. Oh, jatuh kamar mandi. Bilangnya awal minta tolong kayak gitu kan, minta tolong awalnya kayak gitu. Habis itu karena rumah sakit Ujung Berung nggak sanggup nangani pasien tersebut, akhirnya kita dibikin surat rujukan untuk mengarah ke rumah sakit Hasan Sadikin. Di Hasan Sadikin itu tersangka masih ikut ya Pak, pakai Masih motor ikut, cuman pakai motor di belakang ngikutin gitu kan. Okay. Udah nyampe pas di UGD, udah nyampe pas UGD itu akhirnya si Taufik itu belum nyampe, masih tengah perjalanan kan waktu itu kan. Habis itu si Taufik masih tengah perjalanan, bapak nyerahin surat rujukan dari rumah sakit Ujung Berung ke pihak rumah sakit Hasan Sadikin gitu kan. Terus tanya ini Pak kenapa gitu kan, pasiennya kenapa jatuh dari kamar mandi, masa jatuh dari kamar mandi seperti ini gitu, kenapa nggak ngambil tindakan pas kejadian ya gitu, juga disalahin ya ibu saya nggak tahu, kesini cuma nganter gitu kan, dia yang kos di saya gitu kan. Terus suaminya mana Pak, katanya ini sama suami datangnya kan, saudara itu nggak mau mengakui sebagai suami kan, pengen diakui sebagai saudara atau paman kan. Bapak juga di situ sempat bingung kan gimana itu kan, nggak sebenarnya ya sempat bingung lah. Akhirnya pas si Taufik datang ke UGD, gimana Om udah ditangani belum sama pihak dokter pasien gitu kan, atau misalnya istri saya kalau bilang ke saya cuma kalau di rumah sakit pasti diakui sebagai saudara atau paman. Habis itu dia tuh arogan kan, sifatnya ngambek lah ke pengurus rumah sakit. Ini Pak, kalau misalnya pasien saudara saya nggak segera ditangani, saya akan lapor ke Kang Deddy Mulyadi. Bilangnya kan saya malu ya walaupun nganter gitu kan bareng sama saya, niatnya nolong kayak itu UGD itu ruang gawat darurat, masa bukan buat teriak-teriak kayak gitu kan, bukan berkelahi atau gimana, cari keributan bukan kan. Gitu Tapi sebelumnya Pak, emang temperamen itu sering bapak rasain di sini, temperamen si pelaku. Sampai ngeluarin golok, enggak kesininya di kontrakan mah enggak Pak, kalau di kontrakan sering ngamuk-ngamuk atau mabok iya, emang gitu. Kelakuannya kayak gitu, jadi arogan kayak gitu, jadi sifatnya itu berubah gitu kan. Pas bapak itu juga pas udah sebulan di sini, pas bapak udah selalu neken surat nikah, buku nikah. Neken surat nikah itu. Soalnya dia ngejanjiin terus surat nikah, buku nikah sampai 1 bulan belum juga ada. Arogannya seperti apa Pak pas sama bapak ditagih? Ya besoknya tuh pas udah ditanya buku nikah, terus disuruh kiriman lewat WA tuh, dia tuh besoknya ngajakin berantem gitu. Sempat sekarang ngajakin berantem, ya udah kan kalau bapak tuh sekarang gimana ya, udah bener-bener bikin kayak gitulah gitu kan. Kalau misalnya kalau misalnya mau berantem, ya udahlah bapak ngambil kalahnya gitu kan, bilang aja lah bapak udah kalah, Bang, udah bukan masaknya gitu kan, untuk berantem gitu kan. Akhirnya dia minta maaf. Pak, berarti kan posisi pas nganter teh bapak teh di dalam mobil ya Pak?
Iya, ada mobil. Nah itu kondisi di dalam mobil gimana Pak, si tetehnya sendiri gitu Pak? Kalau pas berangkat sih nggak kelihatan kan pakai masker. Bapak di depan atau di belakang? Di depan. Oh di Si depan. pasien tersebut si korban di belakang. Oh di belakang. Cuma pas berangkat nggak tahu, nggak kelihatan mukanya. Bapak lihat ke belakangnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan pakai kerudung sama masker kan. Oh, oke. Tapi matanya juga nggak kelihatan nggak? Nggak kelihatan, soalnya kerudungnya juga ditutup kayak gitulah sama si pabriknya sengaja gitu kan. Tapi ada merintih atau apa gitu? Nggak Pak? ada. Oh, oke. Cuman bapak bilang, Neng masih kuat gak? Cuma ngangguk doang. Oh, oke. Tapi nggak denger ya dia namanya. Nggak denger. Malahan kalau pas di rumah sakit di UGD tuh di ujung Berung tuh bisa ngomong cuman nggak jelas. Cuma yang makin jelasnya tuh pas di rumah sakit lebih jelas ngomong. Dibilang ke dokter tuh kalau misalnya udah ada pihak keluarga saya atau adik saya atau saudara kandung kakak saya akan ngomong sendiri untuk kayak gitu. Kalau aku kan cuma nganter gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Pak, setelah ramai ini berarti ada pengancaman juga ya Pak dari pelaku juga ke Bapak ya Pak? Terakhir komunikasi. Kejadian udah keributan itu udah karena Pak udah ada kejadian terakhir di rumah sakit. Suaranya dia nyusul ke sini kan, nyusul ke sini sama temannya bawa golok. Oh sama temen. Nah, bapak kan berdaya masih di ujung Berung, masih di rumah sakit Hasan Sadikin nunggu kan, nunggu gelap lah sampai maghrib biar nggak kelihatan pas keluar gitu kan. Si Top itu nyusul ke sini ngancam kan bawa golok. Ada tuh bekas goloknya ada gitu kan. Habis itu ngancam, jadi bilangnya kalau misalnya istri saya Pak meninggal mati, istri saya juga harus mati sama istri saya gitu. Udah sih.